What's up kalian para wibu-wibu? Kembali sama gue selamat datang di video figur review kali ini. Udah lama banget nih gue nggak nge-review figur ya kan, sampai dua background di belakang gue udah berubah nih tempatnya ya kan. Yang dulu sebelumnya kotak 4 item gede gitu kan, dan biasanya gak kelihatan karena ada badan obesitas gitu yang ngalangin gitu kan. Jadi sekarang kalian bisa melihat isinya apa gitu kan. Walaupun yang ini sebenarnya nggak di kotak yang sebelumnya, dia ada di sana sebelumnya. Sekarang ada setup baru. Nah figurnya sebenarnya ada di sini gitu kan. Kalian bisa nebak yang mana figurnya? Iya betul, yang ini. Kali ini kita akan nge-review Figma Misonomika dari Blue Archive. Seperti biasa, ya kan, gue akan menjelaskan figur ini figur apa, gitu kan, dan siapa pembuatnya, dan siapa karakternya, gitu kan. Ya kan, pasti kalian penasaran sama, bang itu siapa bang, ping-ping rambutnya kayak gitu kan, siapa gitu kan. Nah, ini bakal gue jelasin, gitu kan. Nah, figur ini berasal dari company yang bernama Max Factory, kayak kerjasama Busmal Company gitu atau apa gitu kan. Jadi figur ini banyak banget karakternya gitu. Jadi nggak cuma Blue Archive doang, banyak banget sebelumnya. Dan Figma ini adalah figur full artikulasi. Gue lupa mention itu juga di awal-awal tuh kan, biasa maklum otak agak-agak ini. Tapi ya banyak banget dia ini figur full artikulasi dari anime, game dan lain-lain gitu kan. Jadi bener-bener banyak banget. Gue juga udah pernah banyak banget review figur Figma by the way. Bagi kalian yang nggak tahu gitu kan, baru nonton atau yang udah nonton gitu kan, ya gue mention aja gitu kan. Nah jadi tuh gue banyak banget nge-review Figma sebelumnya. Gue ada nge-review Figma Hatsune Miku 2, Hatsune Miku Apen, sama Racing for 2016. Lalu juga ada Figma Pekora, ada juga Figma, ada siapa lagi sih itu? Tamamo no Mae dari Fate Grand Order. Dan yang paling baru banget gue review itu adalah Figma Alice dari Nikke. Dan gue juga sebelumnya pernah nge-review figur Figma Blue Archive. Itu kalau nggak salah jadi salah satu video gue paling banyak yang ditonton selain Gundam. Gue banyak banget, mungkin karena thumbnail ya, gue bikin sensei gitu kan. Nah, gue bikin lagi yang ini nanti. Jadi itu gue udah banyak banget lah nge-review. Dan Figma ini biasanya emang udah bagus banget. Tapi biasanya yang skirt ya, karena kan ini kan dia pakai skirt ya. Kalau si Shiroko itu kan gue skirtnya pendek, jadi masih agak banyak artikulasi yang bisa dimainin. Yang ini kan agak panjang, jadi kita lihat nanti gimana. Abis itu, siapa sih karakter yang gue review kali ini, gitu kan? Siapa? Pasti lu banyak yang nanya nih. Ya kan, Karbit bilang, bang, siapa itu bang? Dari anime apa bang? Gitu kan. Nah, biasanya gitu nggak sih Karbit katanya? Suka ngeklaim waifu, bini ya sekarang ya? Bini gitu kan. Nah, jadi ini berasal dari game, bukan anime, yang bernama Blue Archive atau game PDF. Abis itu game ini tuh sebenarnya gamenya gimana gue bilang ya, kayak gue nggak bilang full idle game, tapi ya kalian kayak lebih banyak gerakin untuk skill-skillnya, dan story-nya sendiri pun juga ya oke lah ya menurut gue, karena naik turun gitu, karena kan masih ada slice of life-nya, jadi enak banget nih buat para yang nggak tertarik sama game yang berantem banyak banget ini. Dan juga ada politik by the way nih, padahal anime tentang sekolah anjing. Anime sama game tentang sekolah gitu kan. Oh ya gue lupa dia ada animenya ya, dia juga ada anime deh, tapi seinget gue nggak muncul di animenya. Karakter ini bernama Misonomika. Dia ini dari sekolah Trinity. Mungkin kalau kalian nonton animenya terus di gue di episode 12 atau 11 gitu kan, muncul salah satu karakter Tea Party yang bernama Nagisa. Nah ini temannya, Misonomika. Tapi seinget di gamenya, ini agak spoiler kah? Gue nggak tahu juga termasuk spoiler atau gak. Cuman dia ini hilang tatah Tea Party-nya. Ya kan? Jadi gue nggak tahu apakah dia masih termasuk Tea Party atau enggak. Cuman di gamenya udah nggak ada. Karena ya karena beberapa alasan lah gitu kan ya. Main game makanya dah. Masuklah ke dunia Blue Archive. Kalian akan ditemani dengan banyak-banyak murid-murid yang sangat-sangat baik, ya kan, lucu, imut, dan sangat gampang diatur. Nggak semuanya sih, cuman ya gitulah basically. Nah, mungkin untuk basa-basinya itu aja, kita langsung aja ke bagian apa ya? Oh ya, bagian artikulasi dan opini gue tentang figur yang satu ini. Oh, gue udah gak ada artikulasi, gue lupa. Langsung aja ke bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Gue masih pakai sama ya, karena gue udah di luar gini kan, di figur kan. Jadi udah tau lah kenapa gue bisa ngomong. Jadi figur ini sebenarnya, kalau gue boleh jujur, gue akan ngomongin plus minusnya dulu ya, seperti biasa. Mungkin minusnya dulu ya. Jujur minus di sini tuh sebenarnya harga sih ya. Figma tuh selalu menurut gue tuh adalah di harga. Kenapa ya? Gue juga gak tahu. Karena harganya tuh sangat gila banget. Gue di satu sisi tuh gue pengen banget ngertiin kayak pajak, bea cukai gitu-gitu kan masuk juga jadi mahal gitu kan. Cuman gue gak tahu kok gak bisa, cuma mahal banget sekarang Figma. Jadi
banyak banget yang susah untuk beli figur-figur favorit mereka gitu kan. Apalagi seingat gue Blue Archive tuh untuk kayak price figurnya tuh gak sebanyak Uma Musume atau Nike dan lain-lain. Jadi masih agak susah untuk kayak beli karakter figur price figure sih, price figure dengan karakter yang kalian suka dari Blue Archive gitu kan. Lalu yang kedua, kalau gue boleh jujur sih aksesoris. Aksesoris dari figur ini sebenarnya menurut gue terlalu sedikit untuk harganya dan menurut gue untuk karakternya sendiri. Salah satu yang menurut gue kurang dari aksesoris di figur ini itu adalah nggak ada kue rollnya. Padahal menurut gue tuh Mika tuh sama Nagisa ya, itu disimbolkan kayak ada kuenya. Bahkan sih gue di game itu ada satu emot yang dimana si Nagisa tuh kayak ngeinin roll cake ke mulutnya Mika. Itu menurut gue tuh kurang itu tuh. Kurang banget itu, gak ada di sini gitu loh. Jadi tuh banyak banget figur-figur sekarang tuh yang kayak gitu. Gue gak tahu kenapa. Kayak Oguri Cap tuh ASAF, tapi itu mahal banget loh. Gue inget banget di Jepang gue beli tuh seinget gue hampir 1 juta. Padahal tuh figur gak semahal itu. Karena udah rare banget waktu itu di sana. Gue gak tahu di Indonesia. Kayaknya sih di Indonesia gak masuk dah waktu itu. Ya belum terkenal soalnya kan. Karbit-karbitnya pada munculnya kan sekarang kan yang Uma Musume. Jadi kita langsung aja ke plusnya nih sekarang nih. Gue tadi tuh ngomongin plus atau minus ya? Gue di awal ngomong apa ya? Plus minus? Enggak, bener. Gue ngomong minus. Plusnya sekarang ini adalah jujur, ekspresif dari mukanya. Mukanya tuh bagus banget, gue suka. Capture Mika, cuman nggak dapet capture muka Mika yang playful. Itu juga menurut gue agak minus. Tapi gak apa-apa, gue masukin ke plus aja. Itu kurang banget. Nggak muka anak orang kaya gitu, orang-orang yang graceful gitu kan, anak-anak kelas tinggi tuh ada, dapet. Tapi playfulnya Mika gitu kan, yang memang dia itu seperti itu gak ada, sadly. Abis itu, adalah yang di bawah aksesoris ultinya juga itu menurut gue juga oke banget. Karena gue gak nyangka bakal dapet itu, gue kira bakal gitu kan. Tapi ternyata ada. Abis itu adalah detail dari figurnya sendiri pun bagus banget. Jadi ini salah satu detail yang paling gue suka adalah di roknya. Abis itu juga di sayapnya, sebelah kanan. Abis itu juga di rompinya, jadi di rompinya itu ada tulisan Trinity. Itu gue demen banget sama simbolnya. Di senjatanya pun juga ada, dan itu kecil tapi masih bisa kebaca sama kalian kalau kalian lihat dari dekat. Itu oke banget, gue suka banget detailnya. Lalu juga catnya juga oke. Seperti biasa Figma, jadi gue nggak bisa menjelekkan atau apa gitu kan. Emang bagus banget kalau Figma. Lalu, apa lagi ya? Gue hampir lupa kan nanya. Oh, sama detail di dalam roknya juga. No, bukan itu. Bagian dalam roknya yang gue maksud itu adalah ya berbagian dalam rok kayak gitu. Jadi itu di dalam roknya itu ada pola kayak angkasa, glitter sky gitu. Itu bagus banget dan Abis itu juga rompinya. Ini juga menurut gue yang bagus juga dari figur ini karena rompinya itu bisa dicopot dan kalian nggak harus ribet-ribet banget copotnya, cuma tinggal copot pala, copot rompi udah selesai gitu. Dan walaupun pakai rompi itu nggak ngalangin artikulasi tangannya. Itu gue juga agak kaget itu. Biasanya soalnya kayak rompi-rompi gitu kan, atau misalnya kayak outer layer dari sebuah figur karakter gitu kan biasanya suka menghalangi gitu kan. Contoh yang gue punya di sini adalah Tamamo no Mae. Figma lama banget tuh anjing tuh ya kan. Tamamo no Mae tuh karena kimononya dia gak fleksibel dan dia cuma plastik keras gitu doang. Itu gerak-gerakinnya tuh kurang banget. Jadi makanya gue lumayan kaget yang di sini. Lalu juga detail di halonya juga, gue lupa ngomong. Detail di halonya itu juga bagus banget. Gue suka. Dan ini juga sama seperti Figma yang gue punya sebelumnya, yaitu Figma Shiroko. Cuman yang bikin beda di sini, itu ada detail-detail kecilnya. Jadi kayak ada sparkle-nya, ada bulat-bulatan kecil lagi. Memang bener-bener jadi kayak halonya Mika beneran gitu yang di game. Kalau Shiroko karena cuma simple gitu doang, jadi makanya kayak kelihatannya B aja. Tapi yang ini sangat bagus. Dan satu lagi, tadi gue soalnya ngeliat ke situ jadi keinget sama gue. Rambutnya itu gue suka banget. Cat warna di rambutnya itu bagus banget. Dia ada gradasi pink lalu ke biru di bawahnya. Itu gue demen banget. Sama seperti figur SF Belier gue walaupun nggak pernah gue pajang karena ya sampah. Itu di matanya itu keren banget dan ini ada di sini. Di rambutnya Mika dan rapih dan gak kelihatan banget kayak ada simnya gitu. Jadi bener-bener kayak memang udah satu cat warna gitu. Habis itu gradasi ke birunya itu sangat smooth banget dan sangat bagus banget. Itu harus gue mention, gue lupa mention itu tadi tuh. Jadi ya mungkin itu saja sih sebenarnya overall sebenarnya jujur menurut gue figur itu bagus banget menurut gue. Cuman ya karena kurangnya aksesoris seperti yang tadi gue bilang dan gak ada
harga yang kalau gue bilang untuk sekarang masuk akal untuk sebuah figur anime. Tapi ya gue nggak bisa nyalain juga karena bea cukai DKK gitu kan. Tapi ya di satu sisi sekarang Figma-Figma atau figur-figur yang mungkin kalau kita bilang high class atau ini tuh jadi naikin nambah karena sekarang menurut gue tuh Figma udah jadi high class. Jadi agak susah banget untuk orang-orang yang mungkin pecinta anime baru atau apa untuk beli figur-figur full artikulasi. Mungkin ada Blockish, tapi Blockish gue juga nggak sebanyak yang kayak Figma DKK gitu. Jadi untuk skor figur ini, gue akan kasih 4. Kalau kalian ngomong gue bias, no. Sorry, karakter favorit gue sebenarnya bukan Mika. Karakter favorit gue tuh sebenarnya Toki. Kenapa gue kasih 4? Karena selain dari harga dan aksesoris, sebenarnya overall untuk figurnya sendiri tuh udah oke banget. Dari catnya, dari artikulasinya, dari juga beberapa detail yang ada di baju, di senjatanya, habis itu juga di sayapnya Mika, habis itu juga di halonya sendiri. Jadi menurut gue 4 udah cocok banget. Jadi ya, mungkin itu saja dari gua di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share ke teman kalian yang para wibu-wibu, dan ke karbit-karbit juga boleh lah. Dan jangan lupa untuk join stream gua. Gua bakal jarang, masih nge-stream tapi agak jarang sekarang. Sabtu Minggu atau nggak Jumat Sabtu gitu kan. Jadi ya agak jarang sekarang gua nge-stream, nggak kayak dulu mungkin. Discord channel di deskripsi bawah gitu kan. Dan untuk next figure nih, next figure sebenarnya gue udah nemu siapa next figure itu. Sebentar. Gue pindahin dulu. Aduh. Ini figur gede banget. Ini dia. Ini adalah figur yang nanti akan gue review. Figur 1:4. Scale pre-painted figure. Cinderella. Dari Nikke. Ya, gue tau gue bias Nikke anjing. Lu nggak ngeliat samping sini gue, itu isinya Nikke semua tuh di situ. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.